Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa lagi. Untuk kali ini kita akan belajar yaitu tentang jujur, amanah dan istiqomah. Namun sebelum materi kita mulai, terlebih dahulu mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari nanti selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga bermanfaat nanti untuk bekal menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca surat Fatihah bersama-sama. Di rumah kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku sekalian, Fatihah telah kita baca. Langsung saja kita ke materi, yaitu yang pertama adalah perilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati murni selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dusta. Jadi jujur itu adalah antara hati dan perkataan itu sesuai. Antara perkataan dan perbuatan itu sesuai. Jadi jangan sampai perkataan kita bilang A, maka perbuatan B. Itulah yang dinamakan sifat dusta. Jadi harus sesuai antara perkataan dan perbuatan. Jangan sampai antara perbuatan dan perkataan itu berbeda. Maka nanti akan digolongkan orang yang munafik. Karena salah satu ciri orang munafik adalah dia kalau berkata dusta, ya. Itu ciri-ciri orang munafik. Maka kita jangan sampai menjadi orang munafik. Kenapa? Karena balasan orang munafik adalah neraka. Neraka yang paling bawah, neraka jahanam. Jadi nanti di situ akan neraka itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi paling bawah itu adalah bagi orang-orang munafik. Baru setelah itu orang kafir. Kenapa orang munafik ditempatkan di paling bawah? Karena orang munafik itu adalah musuh yang sangat berbahaya. Kalau orang kafir itu sudah pasti kelihatan, ya. Oh, bahwa dia itu orang kafir. Tapi kalau orang munafik
dia tidak kelihatan. Maka orang munafik itu sangat berbahaya. Maka dari itu balasan atau tempat orang-orang munafik itu adalah neraka yang paling bawah. Maka kita harus rubah perilaku kita yang biasanya selalu berkata dusta, ya. Rubahlah menjadi orang-orang yang jujur. Jangan sampai kita digolongkan orang munafik. Terus yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Dalam ayat ini menerangkan bahwa kalau kalian mengetahui sesuatu, ya, yang benar, maka jangan sampai disembunyikan. Katakanlah yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit. Jangan sampai kita menjadi orang munafik. Terus apa manfaat atau hikmah perilaku jujur? Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tentu saja, ya, kalau kita menjadi orang jujur adalah kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita berdusta, maka teman kita tidak akan percaya lagi kepada kita. Sekali berbohong, maka dia akan terus-terusan berbohong, ya. Kenapa? Dia berbohong sekali, pasti dia akan berbohong lagi, yaitu untuk menutupi kesalahan atau kebohongan yang lalu. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang berbohong. Yang kedua adalah mendapatkan banyak teman. Ya, sudah pasti, ya, kalau kita jujur, selalu berbuat jujur, maka kita akan memiliki teman yang banyak. Karena teman yang jujur adalah dia teman yang sejati. Jadi walaupun bercanda, ya, tidak boleh berkata dusta. Yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Sudah pasti, ya, hidupnya akan tentram sebab dia tidak merasa terbebani, ya. Kalau orang yang berbohong pasti dia akan terbebani, ya. Memikirkan, waduh, jangan-jangan nanti saya ketahuan lagi, ya, kemarin berbohong, ya. Tapi bagi orang yang jujur, dia bisa tidur, ya, dan nyenyak karena tidak memikirkan kebohongannya. Terus yang kedua adalah perilaku amanah. Amanah artinya itu dapat dipercaya, ya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah wajib ditunaikan oleh setiap orang, ya. Adalah hak-hak Allah. Seperti sholat, zakat, puasa, ya, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Contohnya, misalnya kalian dititipi, ya, orang tua kalian untuk membayar SPP, ya, maka bayar. Jangan sampai uang SPP itu untuk jajan misalnya. Nah, kalau seperti itu berarti kalian tidak amanah, ya, karena amanah itu adalah menyampaikan pesanan orang lain, ya, dan dia tunaikan, ya. Ya, seperti tadi, orang tua menitipkan uang SPP untuk membayar bulanan misalnya. Maka harus disampaikan segera, ya, jangan ditunda-tunda, saya pakai dulu buat jajan. Nah, itu berarti tidak amanah. Itu. Lah, amanah kepada Allah apa? Misalnya sholat, ya, tepat pada waktunya, itu namanya amanah. Jadi tidak mengulur-ulur waktu, ya. Ya, kita kan tidak tahu umur kita sampai jam berapa, kan kita tidak tahu. Mama sudah azan langsung melaksanakan sholat. Jangan sampai nantilah baru azan, ya kan. Nantilah baru qomat, ya.
kita tidak tahu umur kita sampai jam berikutnya atau tidak. Maka lakukanlah segera ya. Nah, itu namanya amanah kepada Allah. Terus yang berikutnya adalah zakat. Ya, zakat ini ada dua ya, zakat fitrah dan zakat mal ya. Apabila sudah datang pada waktunya segera dibayar. Yang berikutnya adalah puasa ya, itu termasuk amanah kepada Allah ya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, an Abi Umar radhiyallahu an Nabi SAW, kullum ra'in wa kulluhum mas'ulun an ra'iyati fal amirul ladzi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum, rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Ya. Jadi setiap kalian itu adalah pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Tadi seorang presiden adalah pemimpin untuk rakyatnya ya. Seorang gubernur adalah pemimpin untuk rakyatnya. Seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya, dan kalian adalah pemimpin bagi diri kalian. Jadi nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Contoh, kalian pemimpin bagi diri kalian ya. Kalian dikasih mata, dikasih tangan ya, dikasih lain sebagainya. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat ya. Maka jangan sia-siakan. Kita dikasih nikmat mata, kita harus gunakan dengan baik untuk membaca Al-Qur'an. Kita dikasih kaki ya untuk berjalan menuntut ilmu misalnya. Jangan sampai anggota tubuh kita gunakan untuk berbuat maksiat, dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa? Nanti pada hari kiamat itu semua anggota tubuh kita itu berbicara ya, tangan berbicara ya, kecuali mulut yang tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena mulut ini kadang-kadang berdusta, kaki kita menjadi saksi ya. Semua anggota tubuh kita akan nanti di akhirat akan berbicara. Maka jangan sampai kita menggunakan anggota tubuh kita itu dengan berbuat maksiat. Terus amanah terhadap Allah ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Terus yang berikutnya adalah amanah terhadap manusia ya, atau sesama manusia ya. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak gitu ya. Contoh, teman kalian titip ya, tidak bisa masuk sekolah, teman kalian titip surat izin untuk tidak masuk sekolah, maka kalian harus menyampaikannya. Jangan sampai tidak, maka kalau tidak menyampaikan berarti dia tidak amanah. Terus amanah terhadap diri sendiri ya, amanah ini dijalankan dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup ya, kesejahteraan dan kebahagiaan diri ya. Terus yang berikutnya adalah hikmah perilaku amanah ya, yang didapat ketika kalian amanah ya, berperilaku amanah. Yang pertama adalah dipercaya orang lain ya. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua adalah mendapat simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Ya, dulu Nabi Muhammad SAW ya, waktu masih kecil itu dijuluki Al-Amin.
orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat jujur, amanah. Ya, maka waktu beliau kecil itu sudah dijuluki Al-Amin karena beliau sangat menjaga perilaku amanah. Bahkan lawannya pun orang-orang kafir itu simpati, ya, senang terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena beliau ini selalu amanah. Terus yang ketiga adalah hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya adalah perilaku istiqomah. Istiqomah berarti adalah kukuh pada pendirian. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, ya, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah, ya, bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan, yang tidak tergeser sedikit pun, walaupun dihantam oleh ombak sekalipun. Itulah istiqomah. Maka para ulama bilang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, ya. Contoh istiqomah itu apa? Ya, kalian contohnya sholat, ya. Maka istiqomah setiap waktu, tidak bolong-bolong, ya. Itu namanya istiqomah. Atau setiap hari kalian belajar, setiap malam, ya. Mama habis isya kalian selalu belajar dan tepat pada saat itu, ya. Itu namanya istiqomah, ya, konsisten. Itu namanya istiqomah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati, ya. Jadi kalau kalian sudah mengaku Islam, istiqomah, lakukan semua perintah Allah. Terus hikmah yang didapat ketika seseorang itu memiliki perilaku istiqomah. Yang pertama adalah orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Jadi orang istiqomah itu dia yakin bahwa Allah akan menolongnya, ya, dan dia tidak takut sedikit pun, ya. Kenapa? Karena hatinya hanya Allah yang menjadi pelindungnya, ya, dia yakin Allah lah yang akan melindungi. Yang kedua adalah orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Ya, sudah pasti kalau istiqomah pasti ia akan mendapatkan kesuksesan. Yang ketiga adalah orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir adalah perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Jadi perilaku orang istiqomah itu dimanapun dia berada, kapanpun dia selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya, ya. Seperti yang saya bilang tadi, tidak mengulur-ulur waktu atau menunda-nunda waktu. Yang ketiga adalah belajar terus-menerus hingga paham. Umpama kalian mengalami kesulitan, maka dia akan selalu istiqomah dan belajar. Yang keempat adalah selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Yang kelima, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dibebani, ya. Itulah perilaku orang-orang yang istiqomah dalam kehidupan
sehari-hari. Semoga ada manfaatnya. Untuk tugas kalian adalah setelah menonton video ini sampai selesai, kalian berikan kesimpulan. Dan jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar. Gitu. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.